Oke, kita mulai ya. Oh, ini ada yang masuk lagi. Oke, kita mulai ya. Biar tidak terlalu lama nanti ya. Sudah beberapa yang sudah bisa masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Ya, coba untuk kamera dan suara bisa diaktifkan dulu semuanya sebelum kita mulai ya ke pertemuannya. Oke, Prabowo bisa dibantu Woh untuk berdoa dulu. Yo. Oh iya Pak. Habis ini sopo yuk? Ayo dibantu untuk berdoa dulu. Persiapan. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Woh ya. Ya Pak, sama-sama. Oke, yang bisa di-unmute dulu ya. Bisa di-unmute dulu. Silakan jika ingin untuk kameranya jika ingin ditampilkan silakan, ataupun misalkan nanti jaringanmu di sini bagus ya, kamu bisa on kamera. Kalau misalkan jaringannya kurang bagus, kamu bisa melakukan off kamera ya, seperti itu. Nah, di sini materi yang akan kita bahas untuk pagi ini ya, itu adalah tentang kebugaran jasmani ya, tentang kebugaran jasmani. Nah, sekarang gini, untuk kebugaran jasmani itu kita berusaha untuk bagaimana kita itu melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan ya. Kita melakukan suatu aktivitas, kita melakukan kegiatan di setiap harinya ya. Intinya adalah kita melakukan olah gerak. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan keringat agar kita bertujuan kita itu bisa sehat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Kira-kira di sini selama pandemi ini, karena kita belum bisa ketemu di tatap muka ya, berarti kita ketemunya di tatap maya seperti ini ya. Nah, tetap harus semangat ya, tetap harus selalu jaga kesehatan ya. Nah, inti yang utama pada saat kamu nanti itu keluar rumah ya, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Itu yang utama. Karena kemarin sudah banyak yang di jalan itu operasi masker kena. Nggak usah kamu, Mas. Pak Nova aja kemarin kena gara-gara nggak pakai masker. Ya, jadi kamu kalau keluar kemana-mana harus menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk sesering mungkin mencuci tangan. Ya, sekarang saya mau tanya dulu. Olahraga apa yang biasanya kamu lakukan di rumah? Sepak bola. Sepak bola. Basket, Pak. Basket. Terus apa lagi? Apa? Hah? Jogging. Voli. Voli. Push up. Renang. Renang. Kamu renang di mana? Kalirejo sana, Pak, buka Mas. Kalirejo. Di Krabiaan sana. Sekarang nawi, Pak. Oh, loh. Kalau pandemi gini sudah buka renang itu? Udah, Pak, di sana, Pak. Berapa? Masuknya berapa sekarang? Komisaris buka, Pak. Gratis sana, Pak. Masuk mahal men kok masuknya kok sampai segitu. Ya. Sekarang kamu melakukan olahraga ya. Terutama tadi siapa yang jawab jogging tadi? Jidan. Iya, Pak. Nah, yang melakukan jogging tadi, ya, kamu melakukan jogging, kemudian ada yang sepak bola, ada yang voli, ya.
ada yang push up, nah, sit up, kamu intinya bergerak. Nah, dalam melakukan seperti itu, ternyata yang kalian lakukan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan atau latihan yang terkandung di dalam kebugaran jasmani. Nah, sekarang ibaratnya seperti jogging. Jogging itu kalau kamu tahu, itu termasuk latihan di kebugaran jasmaninya itu kamu pengen mencoba di dalam tubuhmu berusaha menjadi apa? Berusaha untuk apa? Mencari apa kamu? Siapa tadi yang jogging tadi? Zidan? Saya, Pak. Biar apa kamu melakukan jogging itu? Oke. Foto, Kak. Pak. Saya itu. Oke. Kalap, Pak, kalap. Kalap. Oke ya. Sekarang kita coba ya, karena materi kita adalah kebugaran jasmani. Saya coba untuk menayangkan dulu ya. Nah, keluar ya. Ayo, sudah keluar belum? Sudah. Nah, Sudah. ya. Saya belum, Pak. Di sini karena kita nanti untuk kebugaran jasmani ya. Untuk kebugaran jasmani di sini yaitu kompetensi dasarnya ya di dalam kurikulumnya itu adalah menerapkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan. Jadi tentang daya tahan, tentang kekuatan, tentang komposisi tubuh, tentang kelenturan dengan menggunakan instrumen yang terstandar. Kemudian kamu mempraktekkan latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani untuk kesehatan ya. Seperti itu. Kemudian untuk indikatornya di sini ya. Kami berharap kamu itu nanti bisa mengemukakan ya, mengumpulkan macam-macam komponen latihan gerak ya di kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan seperti kelenturan, kekuatan, daya tahan dan sebagainya. Ya, kemudian kalian bisa menentukan latihan kebugaran jasmani, menentukan latihan apa yang bisa saya lakukan di rumah nanti. Nah, kemudian kamu nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana caranya kamu melakukan latihan tersebut. Ya, biar tidak salah, biar benar caranya bagaimana. Nah, kemudian kamu bisa mempraktekkan bentuk latihan itu di rumah. Ya, seperti itu. Kemudian tujuannya kamu nanti siapkan ya yang sudah saya sampaikan tadi, siapkan alat tulis dan bukunya. Kalian dapat menuliskan dengan bahasa sendiri macam-macam komponen latihan yang ada di kebugaran jasmani. Kemudian kita nanti akan melakukan diskusi ya, kemudian nanti dari hasilnya kalian akan mendemonstrasikan latihannya seperti itu ya, dan terakhir kamu bisa untuk mempraktekkan. Nah, dari sini jelas ya tujuan kita ya. Nah, kemudian ya untuk materinya ya. Nah, ini ada materinya ya. Materinya sudah kita masukkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom-mu itu sudah ada materi-materinya. Nah, sekarang tentang kebugaran jasmani ya. Jadi di sini sudah kami upload mulai dulu dari tanggal 6 November dulu ya. Kamu bisa untuk mempelajari dulu materinya. Nah, beda dengan tugas. Nah, ternyata biar kamu sedikit memahami, sedikit gambaran kepada diri kamu sendiri bahwa ternyata kebugaran jasmani itu penting. Nah, ya. Nah, di sini nanti kamu bisa mengumpulkan dengan bahasa sendiri mulai dari pengertiannya, komponennya, bentuk latihannya, berhubungan dengan kebugaran tubuh, menentukan bentuk latihan kebugaran jasmani yang dilakukan di lingkungan rumah. Nah, apa yang bisa kamu lakukan nanti? Kemudian kamu bisa mempraktekkan, ya. Nah, sekarang gini. Sekarang semuanya kan sudah buka ya, mungkin ada beberapa yang
permasalahan jaringan, belum bisa membuka ya. Coba kita amati tentang materi yang ada di sini tentang kebugaran jasmani. Perhatikan. Oke, cukup ya. Dalam melakukan kebugaran jasmani ya, materi yang sudah kami sampaikan, kamu itu bisa menggabungkan ya. Kamu itu bisa menggabungkan, kamu bisa mencari literasi, mencari informasi di jurnal internet yang ada. Kamu bisa melalui buka YouTube, dari Google ya. Jadi kamu bisa menambah informasi selain dari yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Sekarang kita coba untuk kita diskusi ya. Kita diskusi ya. Saya berharap di sini kalian bisa untuk berani mengutarakan, mungkin yang nanti bisa saling bertanya ya. Nah, pengertian dari kebugaran jasmani itu apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa Saya, Pak. bantu? Siapa? Saya Pak. Saya Pak. Prabowo, Pak. Prabowo. Oke. Pak. Prabowo coba. Pak. Prabowo dulu. Coba Prabowo silakan apa? Ini keluarkan kameranya coba. Ya. Gimana, Wo? Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan dan masih memiliki sisa atau cadangan tenaga untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Oh ya, sudah? Sudah, Pak. Terima kasih, Wo ya. Ya, Pak, sama-sama. Kita catat Prabowo. Mungkin ada lagi yang bisa bantu? Surya, Randi. Saya Pak. Coba Surya, Randi bisa enggak ngeluarkan kameranya? On kamera bisa enggak? Sudah Pak. Oke, yo, coba sampaikan. Menurut bahasamu sendiri aja, kebugaran jasmani itu apa kira-kira? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kebugaran jasmani bisa dibilang sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi seorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, sudah Pak. Sudah. Oke, sekarang saya mau tanya dulu Randi ya. Kalau yang sudah kamu sampaikan ya, yang sudah kamu sampaikan tadi ya. Jadi
kebugaran jasmani itu adalah apa menurutmu tadi? Kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian tadi di bawahnya tadi tanpa mengalami kelelahan. Ya, ada itu ya tadi ya. Iya, tanpa mengalami Kelelahan. Nah, bisa dijelaskan itu maksudnya gimana? Iya. Apa? Kesehatan jasmani yang bagus seorang bisa menimbulkan kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan hari-harinya, Pak. Oh, gitu. Oke, terima kasih Randi ya. Ya, Pak. Bagus. Sama-sama, Pak. Nah, oke. Sekarang ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin yang simple, enggak usah terlalu muluk-muluk tentang kebugaran jasmani itu apa? Ada yang bisa bantu lagi? Ya. Jadi kebugaran jasmani itu istilahnya kamu jangan bingung dengan istilah ya. Dengan istilah. Jadi itu hanya istilah saja. Kebugaran jasmani itu apa? Sehat. Gitu loh. Ya. Sehat. Seperti itu. Ya. Intinya apa? Sehat. Nah, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah sehat. Jadi bagaimana caranya untuk sehat? Kamu melakukan suatu aktivitas, kamu melakukan suatu kegiatan, kamu melakukan olahraga, ya. Kemudian kamu itu tidak mengalami kelelahan, berarti kemudian kamu masih punya cadangan tenaga untuk aktivitas selanjutnya. Nah, contohnya, Prabowo olahraganya apa wo yang disukai wo? Coba. Olahraga saya bersepeda, Pak, biasanya, Pak. Bersepeda. Kamu bersepeda, ya, goes, ya. Iya, Pak, goes, Pak. Rutenya mana rutenya? Jauh kalau goes. Jauh, Pak. Sudah pernah ke Balikambang. Waduh, istimewa. Ya. Nah, kamu pada saat goes, ya. Kemudian setelah goes, aktivitasmu ngapain, wo? Misalnya satu hari itu pagi kamu goes, setelah goes kamu ngapain? Rebahan dulu, Pak. Nah, terus habis itu kamu habis rebahan minum, Pak. Terus melakukan kegiatan apa setelah itu? Mungkin di pantai itu membantu orang bermain tua, bola, Pak. Main bola lah. Berarti kan setelah goes kamu ada kegiatan lain toh, dan kamu masih sanggup untuk melakukannya kan? Iya, Pak. Berarti kamu goes itu kamu mendapatkan kebugaran jasmani, gitu loh. Paham yang lainnya ya? Contohnya kamu bal-balan, ya kamu sepak bola. Setelah kamu sepak bola, malamnya kamu masih kuat untuk ngaji, dijak koncomu ngopi, ya dan sebagainya. Lah itu kamu masih sanggup. Berarti ada sisa tenaga untuk aktivitas lanjutannya. Jadi ndak ya wis mari bal-balan aduh awakku luwara kabeh gak enak iki waduh iki sikilku luwara berarti kamu tidak mendapatkan kebugaran jasmani. Istilahnya lek mbak arek ya Pak, kamu gak oleh keringet, gak oleh sehat tapi malah golek apa? Golek remeke awak, Pak. Pegel, golek remeke awak. Lah seperti itu ya. Nah sekarang saya mau tanya manfaatnya kamu untuk kebugaran jasmani, ya, manfaatnya itu apa? Kamu melakukan olahraga, kegiatan untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Manfaatnya apa? Siapa tadi? Revigo. Ya, Pak. Apa, Go? Biar tubuh sehat, Pak. Biar tubuhnya sehat, bagus. Terus apa lagi? Mengurangi stres. Mengurangi stres, bagus. Kamu apa ndak sumpah? Menjaga kesehatan. Di omah tok iku, ya. Iya, Pak. Menjaga kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang bagus. Latih otot biar tidak kaku. Nah, yoga bagus, melatih otot biar tidak kaku. Terus Terhindar apa lagi? Dari berbagai penyakit. Terhindar dari berbagai penyakit. Nah, ya. Oke, itu termasuk salah satu beberapa manfaat kita melakukan kebugaran jasmani. Ya. Nah, sekarang saya pengen tanya, di kebugaran jasmani itu ada beberapa aspek.
ada beberapa komponen yang tidak kamu sadari, ya, yang tidak kamu sadari, itu posisinya adalah gini, kamu merasakan, kamu melakukan push up, melakukan sit up, dan sebagainya kegiatan. Ternyata, ini tuh ada aspek yang dari komponen kebugaran jasmani yang saya kuasai. Mungkin ada yang bisa menyebutkan, ayo, apa saja komponennya atau aspeknya di kebugaran jasmani? Coba saya pengen tanya ke Selamat. Selamat ada apa enggak Selamat? Pak. Ayo. Komponen kebugaran jasmani sebutkan satu aja. Satu apa? Kekuatan. Ya. Kekuatan. Binti, kelenturan, agility, kelincahan, endure, daya tahan, dan stamina, daya tahan kecepatan. Ada kekuatan, daya tahan. Oke, terima kasih nggih ya. Ya, Pak. Ya, sekarang saya mau tanya lagi ya. Untuk melakukan kebugaran jasmani ya, komponennya siapa yang bisa menjelaskan? Kekuatan itu apa sih? Kekuatan itu? Ayo. Saya, Pak. Siapa? Prabowo, Pak. Prabowo. Oke. Kekuatan itu apa, Wo? Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Nah, kemampuan otot untuk apa itu tadi? Untuk menerima beban. Ya. Menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Ya, bagus. Terima kasih, Wo ya. Ya, Pak, sama-sama. Ya, Supardi, latihan push up tadi termasuk latihan kekuatan otot apa itu? Otot lengan, Pak. Otot lengan, bagus. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya ke yang lainnya. Selain push up, latihannya untuk kekuatan itu apa? Squat jam, Pak. Siapa? Ayo. Squat jam. Ayo sebutkan Squat namanya jam. dulu. Randi, Pak. Randi. Apa, Di? Squat jam. Squat Latihan jam. ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Nah, bagus. Otot tungkai dan Sit otot up. perut. Terus apa lagi? Octavio. Pak. Apa? Sit up. Sit up. Sit up itu untuk apa? Yo. Dapat mengecilkan perut. Latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat, Pak. Oke, untuk latihan otot perut. Ya. Kemudian angkat beban tadi yang sudah jawab ya. Beban. Oke, sekarang Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Oke, sekarang saya mau tanya tentang daya tahan ya. Daya tahan yang sudah kamu sebutkan tadi. Daya tahan itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Pak. Yoga. Saya, Pak. Ayo, Yok, keluarkan kameranya, Yok. Coba, Yok. Pak. Bisa ngeluarkan kameranya enggak, Yoga? Nah, coba disampaikan. Apa, Yok? Daya tahan itu apa? Untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan sesuatu beban. Dalam jangka waktu tertentu, latihan beban. Nah, seperti itu. Ya. Ya, Pak. Oke. Untuk melakukan kontraksi yang tertentu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya yang bisa membantu. Terima kasih ya. Ya, ya. Ayo, Pak. Siapa ini? Wingge? Saya, Ya, Wingge, bisa keluarkan kameranya, nggih? Ya, Pak. Daya tahan itu apa? Daya tahan berarti kemampuan untuk menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Pak. Bagus. Berarti daya tahan itu dilakukan ya. Daya tahan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ya. Untuk latihannya yang daya tahan ini, contohnya apa? Latihan yang kita Saya, menggunakan daya tahan itu. Sopo? Ayo, Pak. Octavio, apa yo? Lari minimal 2 km. Lari minimal 2 km. Terus apa lagi? Siapa yang bisa bantu? Angkat beban dengan berat yang ringan namun
panggulnya dan jumlahnya diperbanyak, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Lari naik turun bukit atau sawah, ya, itu namanya latihannya adalah cross country. Nah, jadi di sana nanti ada tanjakan, ada turunan, jalan yang tidak rata, bergelombang, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sekarang kecepatan. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang kecepatan? Saya ingin tahu. Kecepatan adalah faktor penutup medali cabang banyak olahraga adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berurutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu yang singkat-singkatnya. Nah, latihannya apa, Dan? Kira-kira untuk kecepatan ini, Dan? Jogging, Pak. Masuk jogging? Jogging tadi daya tahan. Maraton, Pak, maraton. Maraton 42 kilo untuk daya tahan. Ayo, siapa yang bisa bantu? Latihannya untuk ini kecepatan apa? Hah? Yok, apa yok? Sprint, Pak. Sprint, bagus. Sprint itu apa? Lari cepat. Lari cepat, bagus. Ya. Terus apa lagi? Kalau kecepatan itu sama enggak dengan kelincahan? Pak, beda. Beda. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang kelincahan? Lari zigzag, Pak. Itu latihannya kelincahan. Ya. Jadi kelincahan Saya, Pak. apa? Lari zigzag itu fungsinya buat apa? Kamu lari zigzag seperti ini itu. Siapa bisa, Pak? Ayo. Siapa? Sebutkan namanya. Sandi Kiranata, Pak. Kiranata. Yo, apa? Kelincahan itu. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Ya. Coba. Berarti kan kamu lari zigzag. Berarti kan kemampuan kamu untuk berpindah. Ya kan? Untuk merubah posisi seperti itu. Ya. Latihannya Ya, Pak. apa tadi? Lari Zigzag. Oke. Sandi Kiranata, terima kasih ya. Ya, Pak. Saya mau tanya. Contoh latihan kekuatan otot perut. Nah, Rian. Saya, Pak. Rian bisa enggak munculkan kameranya, Rian? Ya, Pak. Sit up. Perhatikan Rian ya. Nah, caranya seperti itu. Ya, posisi kedua lutut ditekuk. Nah, terus. Nah, ya. Nah. Oke, terima kasih Rian. Nah, sudah keluar semuanya? Ini dia cara push up dan sit up yang benar. Nah, ini perhatikan ya. Sit up. Posisikan telapak kaki datar dengan permukaan. Duduk dengan posisi lutut menekuk membentuk sudut sekitar 45 derajat. Perlahan rebahkan tubuh ke lantai dan tahan posisi saat bagian tengah punggung menyentuh lantai, kemudian kunci perut. Kembalikan tubuh ke posisi semula. Lalu lakukan kembali gerakan yang sama secara berulang. Pengaturan napas pun perlu diperhatikan. Saat posisi merebahkan tubuh, perlahan tarik napas. Sedangkan saat gerakan menarik tubuh ke posisi semula, hembuskan napas. Jika sit up dilakukan di rumah, kolong tempat tidur atau meja dapat dijadikan pengganti untuk menjadi tumpuan kaki. Nah, ya, sudah paham di sini? Tahu ya caranya untuk sit up ya? Nah, itu merupakan latihan kekuatan otot perut. Sekarang kita lanjutkan lagi. Push up. Tempatkan telapak tangan di permukaan. Atur posisi sejajar dengan bahu. Lurus dan rapatkan kedua kaki. Turunkan tubuh sampai dada berjarak sekitar 2 cm dari permukaan. Luruskan lengan sehingga tubuh kembali lagi ke posisi awal dan lakukan gerakan ini secara berulang. Dengan jeda 1 detik untuk setiap gerakan, naik dan turun. Pengaturan napas pun perlu diperhatikan.
Saat posisi menurunkan tubuh, perlahan tarik napas. Sedangkan saat posisi menaikkan tubuh di posisi sebelah, hembuskan napas. Ya, sekarang siapa yang bisa meragakan cara melakukan setelah mengamati tadi? Ya, siapa yang bisa memperagakan push up atau sit up yang benar? Ayo, siapa yang berani untuk memperagakan? Nanti biar dikomentari dengan teman-temannya. Randi, Saya, Pak. apa ini? Kiranata. Oke, Kiranata, Ya, coba keluarkan kameranya. Yang lainnya tolong perhatikan dulu, perhatikan ke Kiranata, ya. Kurang mundur, Dik. Ya, kurang mundur. Nah, syutingnya dari depan, kameranya di depan, kameranya. Lah, seperti itu. Nah, ya, kedua kaki lurus, rapat, ya, tungkainya lurus. Oke, yuk lakukan. Nah, oke, Dari cukup. samping, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya, yuk coba. Perhatikan. Kursi di depan loh, Nak. Oke, cukup. Terima kasih, Di ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang saya pengen siapa yang bisa menyimpulkan tentang kebugaran jasmani. Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan kegiatan, dalam bentuk fisik, dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kegiatan sehari-hari gitu, Wo ya? Iya, Pak. Kemudian? Sama komponennya, Pak. Komponennya ada apa saja? Oh iya, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, daya ledak otot, iya, bagus. kelenturan, bagus. sama daya tahan, Pak. Daya tahan. Jadi kebugaran jasmani, ya, kita simpulkan bersama-sama dari yang sudah kamu utarakan tadi. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang, ya, dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Jadi kamu melakukan suatu aktivitas sehari-hari itu tanpa mengalami kelelahan, memiliki sisa tenaga untuk melakukan aktivitas selanjutnya untuk kebugaran jasmani. Nah, beberapa aspeknya ada atau komponennya ada kekuatan, ya, kelincahan, daya tahan, kemudian apa lagi? Kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, bagus, dan sebagainya. Ya, nah, untuk latihan-latiannya seperti yang sudah disampaikan atau dipraktekkan oleh teman-temanmu tadi. Ya, nah sekarang untuk tugasnya, ya, kamu bisa melihat di sini ya, di classroom ya. Tugasnya kamu bisa melihat di classroom. Muncul ya? Muncul, Pak. Nah, tugasnya di sini untuk kebugaran jasmani ada di classroom ya. Di classroom di sini nanti, nah ini ya kebugaran jasmani di classroom. Kamu bisa setelah kita melakukan pertemuan, nah ini tugasnya ya. Di sini ada LKPD, kamu bisa ngisi nanti namamu di situ ya. Nah, jadi nanti kamu bisa download ini ya, download ini di classroom. Prakteknya ya, ini yang penting prakteknya. Kamu yang praktekkan di rumah ya, yaitu yang pertama kamu latihan kelenturan. Latihannya bisa melakukan pemanasan atau stretching, mulai dari kepala, pinggang atau tangan ya, lengan, kemudian sampai dengan tungkai. Paham ya? Kaki ya. Lakukan kelenturan, tes kelenturan, peregangan, pemanasan. Setelah itu kamu bisa melakukan daya tahan, yaitu dengan melakukan jogging selama 12 menit ya di lingkungan sekitarmu. Nah, seperti itu. Kemudian
sebelum melakukan dan sesudah melakukan, kamu wajib untuk menghitung denyut nadimu selama 1 menit. Ya, seperti itu. Kemudian di pos 1, pos 2, ya, di pos 1 untuk sirkuit trainingnya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah daya ledak. Kamu latihan ini melompati, ya, melompati botol, ya. Kemudian yang kedua kamu melakukan kelincahan, melakukan ini memindahkan batu dari kotak A ke kotak B. Kemudian melakukan sit up, kekuatannya 10 kali, push up-nya 5 kali. Kemudian melakukan kecepatan yaitu lari sejauh 25 sampai 50 meter. Jadi latihannya nanti berurutan ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang terakhir saya pengen dengar untuk komentarmu, ya. Bagaimana kita melakukan tatap maya di sini, ya? Menurutmu ya apa? Enak, Pak. Enaknya gimana, Kiranata? Bisa dijelaskan? Bisa nyantai, Pak. Nyantai. Bisa tiduran. Oh, tiduran. Terus yang lainnya? Bisa sambil tidur-tiduran, Pak. Sambil tidur-tiduran, kamu bisa belajar, ya. Enak, Pak. Bisa kerja kelompok juga, Pak. Bisa kerja kelompok, bagus. Terus apa lagi? Berarti kita itu posisinya belajar, tapi kita lakukan dengan santai, ya. Bisa makan. Oh, tapi usahakan kamu tetap untuk mencatat ya hasilnya seperti itu ya. Cukup ya? Ya. Ya, oke. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya nanti itu kamu download di Google Classroom. Kemudian kamu bisa untuk melakukan merekam ya, kemudian dituangkan dalam bentuk video yang menarik dengan durasi kurang lebih 30 sampai 60 detik. Ya. Jadi waktunya tidak usah terlalu lama, jadi maksimal bisa 1 menit videonya. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Oh ya, untuk kode Google Classroom nanti bisa tanya ke teman-temannya ya. Iya, kopikan dulu. Di chatting coba. Oh ya, ini untuk presensinya ya. Untuk presensinya kamu bisa lihat di kolom chatting ya. Di kolom chatting. Google Classroom, Pak? Ya, bukan di ini. Di sini. Di sini ada kolom chatting. Ya. Untuk kode Classroom-nya itu yang kamu ndak download, kamu bisa langsung buka online ya seperti biasa. Kemudian untuk yang ini, yang di ini ya, ini ada klik linknya, kamu nanti bisa absen ya di sana ya, di kolom komen, di kolom chat ya. Iya, Pak. Nah, di situ. Oke. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jaga fisik, jaga kesehatan, selalu berolahraga. Ya, jangan lupa kalau keluar kita harus menggunakan masker dan sering untuk cuci tangan. Oke, sebelum kita akhiri, bisa keluarkan kameranya dulu semuanya. Persiapan, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Yo. Sebelum kita akhiri, kita bisa foto ya. Oke, ya. Hari ke sekolah. Ya. Oke, keluarkan dulu kameranya semuanya. Sekolah, Kal. Yo, kita foto bersama yo. Sekali lagi, ketuntasan tanggal 28 semuanya harus sudah untuk mengumpulkan tugas. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.